Selamat siang, perkenalkan saya dari kelompok terakhir dengan nama tim Solo Squad. Kenapa saya mengambil nama Solo Squad? Karena saya mengerjakan web ini dengan sendiri. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu web daftar informasi perpustakaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iketut Arya Putro, NIM 1815025074, Ilmu Komputer B, Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik. Langsung ke konsep web, yaitu ada yang pertama dari web yang saya buat itu ada menu login. Nah, di sini di menu login apabila belum memiliki akun buat login, kita bisa masuk ke menu registrasi. Di situ ada kita menginputkan nama, password dan konfirmasi password. Apabila sudah terdaftar, masuk ke menu loginnya lagi. Login menggunakan yang data yang sudah diregister tadi. Masuk, setelah masuk pemilihan mau masuk sebagai admin atau user. Kalau masuk sebagai user, kalian akan masuk ke indeks user dengan tampilan ya daftar dari perpustakaan itu. Nah, kalau kalian misal pengguna masuk dengan admin, maka akan muncul info admin atau indeks admin. Nah, di indeks admin ini ada fitur-fitur yaitu tambah data perpustakaan, bisa ada ubah-ubah data dari tabel-tabel dari perpustakaan, ada hapusnya. Itu seperti itu contoh konsepan kasaran dari web yang ingin saya buat. Sebelum itu kita lanjut aja langsung ke penjelasan dari web yang saya buat. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ada from login. From login ada username dan password. Berhubung di sini misal saya belum memiliki password atau username, saya akan masuk ke buat akun. Nah, di sini buat akun ya. Saya misalnya nama saya misalnya Ketut 11. Sini passwordnya saya kasih 1 2 3 4 misalnya 1 2 3 4. Di sini apabila pas konfirmasi password dan konfirmasi password misalnya salah atau tidak sama, nanti bakalan muncul password salah gitu misalnya. Ini saya benarkan. Nah, username baru bisa ditambahkan. Nah, ini tadi kan username barunya tadi namanya Ketut 11. Nah, di passwordnya tinggal 1 sampai 4. Saya kasih passwordnya 1 2 3 1 sampai 3. Nah, username password salah. Kita masukkan Ketut 11. Nah, di sini tadi 1 2 3 4 login. Nah, berhasil masuk. Setelah itu kita masuk, misal kita coba ke user. Nah, ini tampilan user. Tampilan user ini hanya menampilkan nama, alamat, gambar, dan keterangan. Di sini saya menambahkan fitur yang itu fitur searching atau pencarian. Semisalkan data yang nanti di sini tuh sudah diinputkan, misalnya ada 100 data, 200 data, 300 data perpustakaan yang di Indonesia. Kan capek tuh scroll satu-satu. Jadi saya cari masukkan fitur pencarian, yaitu masukkan alamat atau nama perpustakaan gitu. Nanti bakalan muncul contohnya seperti ini. Misal saya kasih kata perpustakaan Jakarta yang ada di Jakarta gitu. Jakarta. Saya cari. Nah, ada muncul satu yang namanya Jakarta. Nah, benar kan, perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Itu ada di Jalan Merdeka. Kurang lebihnya seperti itu. Terus saya akan masuk ke bagian admin. Nah, di bagian admin itu ada fitur tambahan, yaitu tambah data perpustakaan, ubah kolom update, yaitu di kolom update ada ubah dan hapus. Di tambah data. Nah, di sini tambah data. Jadi tambah daftar perpustakaan, misal perpus Unmul. Terus alamatnya Jalan Unmul. Terus keterangannya bagus. Nah, itu contoh ya. Terus saya cari gambar. Gambarnya yang bagus dong. Nah, nomor 9 nih kita kasih.
Oke, sudah ya. Ini semisalkan ya, misalnya ini bisa menginputkan tulisan banyak, cuma karena efisien waktu jadi saya sedikit aja. Nah, setelah saya klik itu data berhasil ditambahkan, kita lihat. Tadi kan ada 6 di sini ada 7. Nah, sangat bagus. Ini gambarnya. Kalau misal kalian mau ngubah, bisa diubah. Ini sangat bagus, bisa sangat bagus dan sangat keren. Terus di sini kita ganti misalnya pakai ini aja deh. Nah, misal di sini gitu kan, terus kita ubah. Nah, terusnya berhasil diubah, kita lihat apakah terubah. Nah kan, terubah. Jadi sini sangat bagus dan sangat keren gitu. Terus masuk ke menu hapus. Tampilan menu hapusnya kita klik. Nah, ada konfirmasi di sini. Ini konfirmasi kalau ini menggunakan JavaScript. Kalau kita mencet batal ya tidak akan terhapus. Kalau kita mencet iya, ya akan terhapus. Kita cek oke. Data berhasil dihapus. Apakah terhapus? Biasanya kembali ke 6 ya. Nah, akan kembali ke 6. Oke, itu dari indeks di halaman admin. Sama juga ada informasi searching, pencarian. Lanjut ke bagian codingan. Nah, ini di bagian codingan. Di bagian codingan itu pertama ini saya akan menjelaskan bagian codingan di bagian login. Kalau saya terus, nah di sini saya menggunakan require fungsi. Ini penjelasannya seperti ini. Saya mempunyai file PHP. Terus ingin mengoneksikan database. Terus di dalam web itu kan tidak mungkin namanya satu file itu bisa. Jadi saya menggunakan fungsi logikanya itu saya masukkan ke dalam fungsi-fungsi, terus bisa saya panggil di file yang ada di satu folder gitu, misalnya require gitu. Misalnya saya ada di menu index gitu, mau memasukkan misalnya fungsi koneksi ke database gitu. Jadi saya tinggal memanggil fungsinya aja, tidak perlu lagi tulis panjang lebar, tinggal tulis uh, fungsi require fungsi di PHP, terus apa namanya koneksinya itu bisa langsung digunakan gitu contohnya. Terus tag HTML di sini menggunakan tag. Nah, di sini ada pengoneksian untuk ke file CSS. Ini ada link rel. Terus nih, nah ini untuk ada image searching, ini untuk menampilkan gambar. Tadi kan ada tuh di menu login itu gambar orang yang merah itu. Terus nah, ini yang tadi saya bilang ada apabila masuk salah password, ada konfirmasi username dan password salah. Itu di sini ada pakai tag PHP di dalam HTML. Terus nah di sini ada PP, ini adalah nanti ini digunakan untuk kelas di CSS gitu. Di username menggunakan tipe input, tipenya teks supaya kelihatan teksnya. Terus di password menggunakan tipe input juga, tapi tipenya di sini menggunakan password. Ada bottom login, diklik login tadi ada kan. Nah, ini saya kurang paham, cuma di sini saya mengamati bahwa kalau saya mengklik membuat akun itu akan terlempar ke file registrasi PHP gitu contohnya. Terus kita masuk ke bagian CSS. Ini body, ini adalah tampilan dari awal semua layar body. Terus ini login box, kotak box itu. Terus avatar ini adalah desain avatar ini yang tadi bulat itu kan sebenarnya itu si kotak. Saya filenya itu kotak, bentuk gambarnya itu kotak, cuma ditambahkan dan kode-kode gitu, kode ke apa itu ya. Jadi bentuknya bulat dan bagus. Ini H1 ini from login, tulisan mendesain from loginnya. Login box B ini itu dah yang tadi saya bilang ada username sama password itu. Terus input, nah inputannya ini yang tadi dia bisa transparan, belakangnya itu ndak kotak. Terus nah ini tipe inputnya. Nah ini
Nah ini di bagian bottom ini kan bingung kenapa di sini ada bottom lagi di desain bottom. Ini fungsinya ini adalah bentuk bottom. Ini fungsinya apabila pointer cursor yang menyentuh ke bagian bottom dia akan berubah warna. Sama seperti bagian yang ini. Itu saya bisa sampaikan. Nah untuk kendalanya di web ini, kendalanya sih di CSS sih, di responsifnya saya kurang paham. Bukan kurang paham sih, kurang banyak ilmu yang saya pahami di CSS itu karena banyak desain-desainnya bisa didesain. Terus di PHP yang pertama di bagian koneksi. Saya bingung kalau misal mengkoneksikan di database di seluruh file itu memerlukan membuang-buang kalimat yang panjang-panjang. Jadi saya mencari-cari di Google referensi gimana caranya supaya mengefisien tampilan di codingan, yaitu dengan menggunakan function gitu. Terus di bagian HTML agak sedikit bisa lumayan, dan di itu aja sih kendala yang dari saya rasakan, serta kendalanya menentukan ide karena sendiri tidak ada yang bisa saya ajak bertukar pikiran atau berkonsul atau berdiskusi tentang web-webnya ini, jadi murni sendiri memikirkannya. Mungkin nanti dari dosen pengempu bisa memberikan komentar masukan dari web yang saya buat. Oh ya, alasannya saya menggunakan text editor Atom ini karena dari dosen pengempu yang kedua itu Pak Anton menggunakan Atom, jadi saya menggunakan Atom juga. Oke, itu yang saya bisa sampaikan untuk presentasi dari UTS web ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Eh, saya ucapkan terima kasih.